Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 52. Istri yang pintar memijit. Winda menatap tangannya dan wajah John secara bergantian. John tersenyum dan mengangguk. "Kau yang terbaik, John," batin Winda. Setelah semuanya masuk ke dalam mobil, John pun langsung menancap gas menuju arah pulang. Dia tersenyum melirik kedua kakak beradik yang tengah duduk di bangku belakang. Hatinya merasa lega melihat senyuman yang tergambar di wajah Winda. "Aku tidak pernah menyangka akan bertemu wanita sepertimu dan bisa jatuh cinta padamu. Terkadang takdirlah yang membawa kita bertemu dengan cinta sejati. Aku berharap kaulah cinta sejati itu, Winda," batin John. Baru saja masuk ke dalam apartemen, Winda langsung berlalu masuk ke dalam kamar. Sedangkan John hanya menatap sendu kepergian Winda yang tanpa berkata satu kata pun padanya. "Kakak ipar," Naya menepuk bahu John. "Pergilah ganti pakaianmu, kau bisa demam." "Jangan khawatir, aku akan mengurus kakakmu," ucap John dengan senyum yang dipaksakan. Agar Naya berhenti mencemaskan keadaan kakaknya. "Baiklah," jawab Naya dengan nada lirih. John pun bergegas mengikuti langkah Winda masuk ke dalam kamar. Begitupun juga dengan Naya, ia masuk ke dalam kamar tidurnya. Di dalam kamar, John melihat Winda yang tengah duduk melamun di atas tempat tidur. Ia pun berjalan menghampiri Winda dan ikut duduk di sebelahnya. "Apa yang kau pikirkan?" tanya John sembari meraih tangan Winda dan menggenggamnya erat. Winda pun menoleh ke arah John. "Bagaimana bisa kau setenang ini, John?" tanyanya balik dengan dahi yang mengkerut. "Memangnya aku harus seperti apa? Apakah aku harus berlari dan menangis di tengah hujan seperti yang kau lakukan?" jawab John tersenyum dan mengernyit. "Cih, apa kau sedang mengejekku?" "Siapa bilang aku menangis?" ucap Winda kesal. Tidak terima dikatai menangis oleh John. "Lalu apa namanya? Keluar air mata?" "Hahaha, itu sama saja bukan?" John tergelak. "Dasar aneh, tidak ada yang lucu, kenapa kau tertawa?" Winda melirik sinis John. John yang tadinya tertawa kini dalam sekejap menjadi datar. Ia mengernyit dan berkata, "Kau siapa?" Winda ikut mengernyit tidak mengerti. "Maksudnya, dasar aneh. Tentu saja aku Winda. Kau bukan Winda." "Cih, berhentilah bercanda. Aku sedang tidak ingin bercanda, John." Merasa ucapan John sangat tidak masuk akal, Winda pun memilih untuk segera mandi dan mengganti pakaiannya yang basah. Ia beranjak dari duduknya dan hendak berjalan menuju kamar mandi. Namun tiba-tiba saja John mengatakan hal yang membuatnya tertegun dan terdiam. Bahkan langkah kakinya terhenti. "Aku tidak bercanda, kau bukanlah Winda. Kau adalah orang lain. Aku bilang berhenti bercanda." Nada bicara Winda meninggi, kesal dengan candaan John yang tidak jelas pikirnya. "Kau bukanlah Winda istriku. Karena Winda yang aku kenal tidak akan lari dari masalah. Dia juga tidak akan menangis seorang diri di pinggir jalan seperti itu. Paling tidak, dia tidak akan merasa putus asa meskipun begitu berat masalahnya. Memangnya apa yang bisa membuatnya menangis?" John beranjak dari duduknya dan berjalan menghampiri Winda. Dipeluknya Winda dari belakang, membuat Winda tersentak kaget. Ia hendak melepaskan namun John semakin mengeratkan pelukannya. "Dia adalah wanita yang kuat dan pantang untuk putus asa. Dia adalah wanitaku, wanita yang sangat aku cintai," lanjutnya sembari mengecup pucuk kepala Winda. Tanpa John lihat, air mata Winda menetes, dadanya bergemuruh. Dengan cepat ia mengusap air mata itu. Ia tak ingin John melihatnya menangis. Kaulah alasan aku menangis, John. Maafkan aku sudah membuatmu sangat cemas," batin Winda.
John pun memegang kedua bahu Winda dan membalikan badannya. Mereka berdua saling menatap dengan lekat. John mengelus dengan lembut pipi Winda. Masih terdapat bercakan kecil air mata yang tertinggal di sana. John tahu jika Winda baru saja meneteskan air mata. Kau tidak menangis. Winda mengangguk dan tersenyum. Berarti kau adalah Windaku, istriku, wanita yang sangat aku cintai. Lagi-lagi Winda mengangguk dan tersenyum. Meskipun kelopak matanya memanas, ia tetap menahan sekuat mungkin agar air mata itu tidak menetes. John kembali menarik Winda ke dalam dekapannya. Kemudian mengelus-elus kepalanya. Sedangkan Winda merasa sangat nyaman berada dalam dekapan John. Sentuhannya bukan hanya membuat tubuhnya hangat, namun hatinya juga merasa sangat hangat, sampai-sampai kehangatan itu selalu membuatnya candu dan merasa tidak rela jika harus melepaskan kehangatan ini. Ayo mandi bersama, ucap John. Winda melepaskan pelukannya dan menatap tidak percaya wajah John. Ada apa? Aku tidak sedang bercanda, Nyonya Louis. Ini adalah perintah dan kau tidak boleh menolaknya. Kau harus mengikuti semua ucapanku, ucapnya lagi. Belum sempat Winda menjawab, John pun langsung menggendong Winda. Ia berlari membawa Winda masuk ke dalam kamar mandi. Meskipun Winda memberontak minta dilepaskan, John tetap tidak mau tahu. John Louis, lepaskan aku. Awas kau ya. Dasar pria keras kepala yang tidak mau dikalah, lepaskan aku. Ini namanya pemaksaan, au. Winda terus berteriak-teriak sambil menggelinjang. Dipukul-pukulnya dada John. Sedangkan John malah tersenyum dan tertawa penuh kemenangan. Di dalam kamar mandi, John menyiapkan air rendaman dengan busa melimpah dengan lilin-lilin aroma terapi di sekitar bak mandi. Membiarkan Winda merendamkan dirinya di dalam sana. Sedangkan ia memilih untuk mengenakan jubah mandi dan duduk di pinggiran bak mandi itu sambil menatapi Winda. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak ikut masuk dan malah menatapku seperti itu? Tanya Winda yang merasa aneh. John menggelengkan kepalanya dan meraih tangan kanan Winda. Malam ini aku akan menjadi pelayanmu, Nyonya Louis. Pelayan? Winda mengernyit. Tanpa menjawab, John langsung memijit perlahan lengan sampai telapak tangan Winda. Dengan gerakan lembut penuh kasih sayang, John mengulangnya beberapa kali lalu beralih ke tangan yang sebelah kiri. Wah, ternyata bukan hanya mahir dalam bisnis, tapi kau juga mahir dalam memijit. Kenapa kau tidak membuka tempat pijat dan sauna, Tuan Louis? Pujinya sekaligus meledek. Jadi kau mau aku menyentuh tubuh wanita lain sebagai tukang pijat? Wah, kau sangat murah hati, Nyonya Louis. Kau mengizinkan suamimu untuk menyentuh tubuh wanita lain. Ya, bukan seperti itu maksudku. Kau tidak boleh menyentuh tubuh wanita lain, atau aku akan membunuhmu. Hahaha, seram sekali. Jika seperti itu, aku tidak akan berani menyentuh wanita lain. Asal kau bersedia membiarkan aku menyentuh tubuhmu setiap kali. Cih, dasar ehem-ehem. Lepaskan tanganku. Winda menarik tangannya. Hahaha, John semakin tergelak. Berhentilah tertawa dan masuk kemari. Aku akan bergantian memijitmu. Benarkah? Aku sudah tidak sabar merasakan sentuhan tanganmu, Nyonya Louis. Cih. John pun segera masuk ke dalam bak mandi itu. Setelah masuk, Winda langsung memijit-mijit punggung belakang John. Acara mandi bersama yang begitu menyenangkan bagi keduanya. Tak jarang mereka juga saling mengusap sabun dan sampo di tubuh dan kepala masing-masing. Winda mengusap rambutnya yang basah menggunakan handuk putih kecil. Setelah sudah mengenakan piyama tidur, Winda duduk di pinggiran tempat tidur sambil melamunkan sesuatu. Pikirannya masih tidak tenang,
ia terus memikirkan tentang artikel itu dan telepon asing yang akhir-akhir ini menghubunginya. Siapa sebenarnya orang yang telah main-main dengannya? Tanpa sadar tangan Winda mengepal dengan kuat. Rasa murkanya pada orang tersebut semakin besar dan semakin dalam. Dia pasti akan membunuh orang itu yang sudah berani main-main dengannya. Winda pun menatap ke arah kamar mandi. Masih belum ada tanda-tanda John hendak keluar dari sana. Winda pun segera meraih ponselnya yang ada di atas nakas. Kemudian mengirim pesan singkat pada seseorang yang berisikan, "Aku akan menghubungimu besok pagi. Aku mau tahu apa aktivitas wanita itu dalam beberapa hari ini. Karena aku sangat yakin ini semua ada hubungannya dengan dia." Winda tersentak kaget ketika merasakan seseorang menyentuh pundaknya, yang tak lain adalah John. Ia pun segera menaruh ponselnya di atas nakas kembali. "Kau sedang apa?" tanya John. "Tidak, aku tidak sedang apa-apa," jawab Winda. Jangan terlalu memikirkannya. Serahkan semuanya padaku," ucap John mengelus pucuk kepala Winda. "Iya," jawab Winda singkat dan mengangguk. "Tunggu di sini, aku keluar sebentar." John pun berlalu pergi keluar dari kamar. Winda menatap sendu kepergian John. "Sanggupkah aku, John? Meninggalkan pria sepertimu, tidak akan ada lagi yang sepertimu di dunia ini. Aku bersyukur karena telah bertemu denganmu," lirih Winda. Sembari menyandarkan kepalanya di sandaran tempat tidur. Di dapur, John tengah membuatkan sesuatu untuk Winda. Namun tiba-tiba saja Naya datang dan menyapanya. "Kakak ipar," ucap Naya. John menengadah menatap ke arah sumber suara. Ia tersenyum, "Nay, kau belum tidur. Besok kau masih harus ke sekolah bukan?" Aku tidak bisa tidur Kak," jawab Naya lirih sambil menatap ke arah lain, menghindari tatapan mata John. "Tidurlah sana, tidak usah mencemaskan kakakmu. Ada aku yang akan menjaganya, dia sudah lebih baik kan," ucap John. "Benarkah?" ucap Naya bersemangat mendengar ucapan John tentang kakaknya. John hanya mengangguk dan tersenyum, sembari mengaduk isi gelas menggunakan sendok. "Syukurlah, kalau begitu aku bisa tidur nyenyak. Kakak ipar terima kasih, aku senang bisa memiliki kakak ipar sepertimu." Naya langsung menghambur memeluk John. "Terima kasih banyak kakak ipar," sambungnya. "Sama-sama, pergilah istirahat." "Oh iya ini untukmu, jangan lupa dihabiskan." John melepaskan pelukan Naya dan memberikan satu gelas minuman hangat yang ia buat kepada Naya. Naya meraih gelas tersebut lalu berjalan beberapa langkah, kemudian berbalik kembali. "Kakak ipar terima kasih," ucapnya seraya membungkuk hormat. Setelah itu ia pun tertawa dan berlari masuk ke dalam kamarnya. "Cih, dasar anak nakal. Mau berterima kasih tapi tidak sungguh-sungguh." John tertawa kecil sambil geleng-geleng kepala, melihat tingkah Naya. Ia pun segera membawakan minuman hangat untuk Winda ke dalam kamar. Ketika membuka pintu kamar, John langsung terpandang ke arah Winda yang tengah tersenyum padanya. Langkahnya sempat terhenti karena tertegun betapa manisnya senyuman Winda. Terbesit di benaknya sosok Winda yang sangar dan kejam. Sebenarnya di balik sosoknya yang seperti itu ada sisi wanita yang lembut dan lemah dalam dirinya. "Aku akan selalu ada untukmu Winda," batin John. John berjalan menghampiri Winda. Ia duduk di pinggiran tempat tidur dan memberikan gelas minuman itu pada Winda. Dengan senang hati Winda menerimanya. "Minumlah, agar tubuhmu hangat," ucap John. "Terima kasih," sahut Winda sembari meminumnya. Tangannya terulur mengusap lembut pucuk kepala Winda. Andai saja waktu bisa diputar, ia berharap bertemu dengan Winda lebih awal. John ingin menjadi orang pertama yang ada di hati Winda bukan Justin.
Tapi mau bagaimana lagi, tidak ada seseorang di dunia ini yang bisa memutar atau mengulang kembali waktu. Cukup menatap dan melangkah ke depan, menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Besok kau tak harus pergi bekerja, ucap John. Winda mengernyit heran, memangnya kenapa? Apa aku dipecat? Tanyanya. Aku hanya tidak mau. Ucapan John terhenti. Hei, apa kau lupa? Aku adalah Winda, Winda Roses. Aku tidak selemah yang kau pikirkan Tuan John Lewis. Aku tidak akan tenang jika belum mengetahui siapa orang yang sudah mengekspos kehidupan pribadiku. Winda menatap lurus ke depan dengan mata yang berapi-api dan tangan yang mengepal. Baiklah, jika itu maumu, John beranjak dan berjalan ke sisi lain tempat tidur. Winda mengernyit heran melihat sikap John. Biasanya dia akan bersikeras tidak ingin dibantah. Namun kenapa kali ini dia langsung mengiyakan ucapan Winda? Ada apa denganmu? Tanya Winda menatap John yang kini sudah berbaring di sebelahnya. Winda pun menaruh gelas minuman tadi ke atas nakas. Apa ada yang salah denganku? Jawab John. Tidak, maksudku kau biasanya tidak seperti ini. Aku seperti apa? Kau biasanya marah jika aku membantah. Tapi mengapa sekarang kau baik-baik saja dengan itu? Kau sudah tidak peduli lagi padaku. Cih, dasar gadis bodoh. Aku merasa serba salah padamu, aku marah salah, tidak marah juga salah. Jadi aku harus bagaimana? Aku merasa kau sudah tidak peduli lagi padaku. Winda menekuk wajahnya dan memalingkannya ke arah lain. John tertawa lalu menarik Winda ikut berbaring dan memeluknya erat. Kenapa kau akhir-akhir ini selalu bersikap manja padaku? Tanya John. Aku bersikap manja. Hahaha, tidak mungkin. Winda tertawa sumbang tak percaya dirinya dibilang manja. Aku serius, awalnya aku juga tidak percaya. Tapi kau terus-terusan bersikap manja padaku. John mencubit hidung Winda. Hahaha, itu perasaanmu saja. Lagi-lagi Winda menepisnya. Terserahlah, aku mengantuk. Berdebat denganmu tidak akan ada habisnya. Kau bukan hanya gadis bodoh, tapi kau juga sangat cerewet. Apa kau bilang? Winda membalikan tubuhnya, lalu menatap sengit wajah John. Apa? Tanya John yang ditatap sengit oleh Winda. Gadis itu tak menjawab dan terus menatapnya dengan seperti itu. John pun dengan cepat memajukan wajahnya, lalu mencium bibir Winda. Membuat Winda tersentak kaget dengan wajah yang memerah. Itu hukuman karena kau sudah berani menatapku seperti itu, ucap John tersenyum miring. Kau sangat menyebalkan, gerutu Winda sembari memukul pelan dada John. Ayo tidur, ucap John seraya mendekap erat Winda. Nyaman, itulah yang dirasakan oleh Winda. Ia semakin menenggelamkan wajahnya pada dada bidang John. Tangannya juga sudah melingkar memeluk balik tubuh John. Ada aku di sini, jadi kau tidak perlu merasa sendirian. Bersandarlah padaku jika kau membutuhkan sandaran. Aku akan selalu ada, ucap John. Tangannya mengelus-elus kepala Winda. Aku mencintaimu John, sahut Winda. John terkejut mendengarnya, ia tersenyum dan semakin mengeratkan pelukannya. Aku juga mencintaimu, ucap John. Mereka berdua pun terhanyut dalam kehangatan. Terlelap menuju alam mimpi masing-masing. Saling melengkapi satu sama lain dalam suatu hubungan dan menerima pasangan apa adanya. Akan membuat hubungan itu bertahan lama. Winda berharap ia tidak akan pernah berpisah dengan John. Begitupun sebaliknya, John tidak ingin melepaskan Winda. Karena ia sudah sangat mencintai Winda, Winda adalah separuh nafasnya sekarang. Bersambung.